Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'al ulumi wal hikam. Allahumma ya muallim Adam wa Ibrahim, allimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Naam, alhamdulillah, melanjutkan kembali pelajaran kita daripada kitab Khulasah Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai kita kepada bab ke-12 halaman 24, masih daripada rangkaian kejadian di tahun ketiga Hijriah. Benar ya? Tahun ketiga. Masih di tahun ketiga Hijriah, ya ini ngambil bab lanjutannya hawadis. Itu berbagai peristiwa-peristiwa. Di antaranya yang terjadi daripada tahun ketiga Hijriah ini. Fi sanati salisah minal hijrah. Di tahun ketiga daripada tahun Hijriah ini, zawwajar Rasul sallallahu alaihi wasallam bintahu Ummu Kulsum. Telah menikahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam putri beliau yang bernama Sayyidah Ummu Kulsum. Dengan siapa laki-lakinya? Li Utsman bin Affan, kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ba'da an matat Ruqayyah indahu wa li hadza summiya Dzan-Nurain. Setelah Sayyidina Utsman bin Affan, istrinya wafat yang bernama Sayyidah Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah juga merupakan putri dari Nabi besar Muhammad. Jadi setelah wafat istri pertama beliau yang bernama Sayyidah Ruqayyah, Sayyidina Utsman dinikahkan lagi dengan putrinya Nabi yang bernama Sayyidah Ummu Kulsum. Oleh karena itu, ya, Sayyidina Utsman didapatkan julukan Dzan-Nurain atau Dzun-Nurain, yang berarti pemegang dua cahaya atau pemilik dua cahaya. Kayaknya enakan nggak pakai mic ya? Hah? Kedengeran nggak tapi kalau nggak pakai mic? Ini noise-nya kencang banget. Yang penting kedengeran ya. Walihada sumia Dzan-Nurain. Oleh karena itu Sayyidina Utsman bin Affan dijuluki dengan pemilik dua cahaya, yaitu dua cahaya ini merupakan kedua putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catatannya di situ tuh fiat wa rasulu sallallahu alaihi wasallam bi Badrin wa gatakhara zawjuha Utsmanu an ghazwati Badrin liistighalihi bi maradat bi tamridha. Jadi Sayyidina Utsman waktu perang Badar tuh nggak ikut. Perang Badar itu beliau radhiyallahu an nggak ikut lantaran apa? Istri beliau lagi sakit yang bernama Sayyidah Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah sedang sakit, akhirnya tidak memungkinkan untuk Sayyidina Utsman ikut berperang karena menjaga istri beliau. Bukan sembarang istri. Istri Sayyidina Utsman merupakan putri dari baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Sayyidina Utsman sibuk dalam merawat Sayyidah Ruqayyah hingga akhirnya Allah Ta'ala pulangkan Sayyidah Ruqayyah dan kemudian dinikahkan lagi dengan Sayyidah Ummu Kulsum. Lanjutannya nomor 2, wa fiha tazawwaja alaihi salatu wassalam Hafsah binta Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dan di tahun ketiga daripada tahun Hijriah ini juga tazawwaja. Kalau tadi zawwaja menikahkan, ya. Sekarang tazawwaja yaitu menikah. Menikah, siapa yang menikah? Beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa beliau menikah? Hafsah, yakni Sayyidah Hafsah. Siapa Sayyidah Hafsah? Binta Umar ibn al-Khattab, putri daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ba'da an tufiya zawjuha bi jarahat asabathu bi Badrin, setelah Sayyidah Hafsah itu beliau
suaminya wafat karena terluka dari peristiwa perang Badar. Terluka hingga akhirnya beliau wafat. Kemudian berarti Sayyidah Hafsah tidak ada suami saat itu, ya, karena ditinggal mati oleh suaminya. Baru akhirnya dinikahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Makanya semua istri Nabi itu janda semuanya, kecuali Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Sayyidah Aisyah putri daripada Sayyidina Abu Bakar. Wa Zainab binta Khuzaimah al-Hilaliyah. Juga di tahun ketiga ini bukan hanya Sayyidah Hafsah, tapi Nabi juga menikah dengan seorang wanita yang bernama Zainab binta Khuzaimah al-Hilaliyah. Waqad gutila zaujuha bi Uhud. Ini jadi pernikahan Nabi SAW. Nikah itu kagak sembarangan, ya, kagak sembarangan. Pertama Sayyidah Hafsah suaminya nggak ada karena mati dalam perang. Kemudian di sini juga Sayyidah Zainab binti Khuzaimah sama, lakinya juga meninggal dalam peperangan. Maka diurus oleh Nabi besar Muhammad. Ini Nabi, jangan kita ngikut-ngikut deh, ya. Bukan berarti ujuk-ujuk main sunnah aja. Nabi SAW peduli. Tidak melakukan, tidak berbuat kecuali itu adalah wahyu ilahi, bukan kayak kita. Jangan sembarangan. Kalaupun boleh ente duiki kali ini. Udah niat. Nah, bogi paling cepet. Nah, iya tuh. Kalaupun iya paling banter ente 4. Itu pun apa? Paling banter ente 4. Jangan main mentang-mentang ada riwayatnya. Enggak, segala sesuatu yang kita lihat dari Hadratul Rasul SAW itu belum tentu semuanya mesti kita contoh. Ada juga kekhususan yang hanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Lanjutan, di situ Nabi menikah dengan siapa tadi? Sayyidah Zainab binta Khuzaimah al-Hilaliyah. Yang suami dari Sayyidah Zainab telah mati di dalam perang Uhud. Waktu sama fil jahiliyah bi ummil masakin. Nah, ini lihat, Nabi nggak sembarang nikah. Memang beliau juga menikah karena apa? Allah Ta'ala yang tentukan, Allah Ta'ala yang takdirkan, yang nyuruh Allah Ta'ala. Waktu sama fil jahiliyah, diberi julukan di masa jahiliyah Sayyidah Zainab binta Khuzaimah ini dengan julukan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Kenapa begitu? Lira'fatiha wa ihsaniha ilaihim, karena tinggi pedulinya Sayyidah Zainab dengan para masakin dan baiknya Sayyidah Zainab dengan mereka. Jadi zaman jahiliyahnya aja Sayyidah Zainab punya rasa iba, simpati, empati yang tinggi, apalagi sudah Islam. Makanya semua istri Rasulullah SAW bukan perempuan-perempuan sembarangan. Beliau radhiyallahu taala anhunna ummahatul mu'minin, ibu bagi kaum mukmin. Wa fiha wulidal Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Dan di tahun ketiga daripada tahun Hijriah ini juga telah lahir Sibtur Rasul, cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijuluki dengan Abu Muhammad, yang bernama Sayyidina Al-Hasan, putra daripada Sayyidina Ali. Atas beliau keduanya semoga Allah Ta'ala ridhakan. Itu di tahun ketiga Hijriah, Sayyidina Hasan. Nanti Sayyidina Husain nyusul. Jadi kalau ente baca kitab, biasanya kalau disebut Al-Hasan itu kepada Sibtur Rasul. Nah, jadi ada pembeda di situ, disebutkan dengan huruf alif lam. Wa fiha, dan di tahun ketiga daripada tahun Hijriah ini juga hurimatil khamar, telah diharamkan yang namanya khamar. Nah,
khamar diharamkan di tahun ketiga Hijriah. Bukan sebelum-sebelumnya juga, Beb. Udah diharamin. Enggak, di tahun ketiga ini tahriman qat'iyan, yaitu dengan pengharaman yang qat'i. Qat'i artinya putus, diputuskan, ditetapkan, karena sebelum-sebelumnya pengharaman khamr itu bertahap. Kenapa diharamkan dengan qat'i? Lidarariha fil aqal wal jisim wal mal. Lantaran bahayanya khamr bagi tubuh, akal, dan juga harta. Ntar kita lihat catatan daripada nomor 4 nih, yang ada tulisan nomor 2 di bawahnya. Nah, lanjut lo ke nomor 5. Wa kanat ghaira muharramatin fi awalil Islam, adalah pengharaman daripada khamr ini nggak langsung haram secara qat'i di awal Islam. Artinya di awal-awal syariat ini sudah ada, haramnya itu bertahap. Summa hurimat tadrijan limahabbatil arabi laha wa su'ubati tarkiha. Kemudian akhirnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan pelan-pelan, bertahap. Kenapa mesti tadrijan? Kenapa mesti pelan-pelan? Limahabbatil arabi laha, karena orang-orang Arab jahiliyah saat itu demen banget sama kobam. Iya bukan main. Arab jahiliyah begitu. Kalau udah mabuk nih, bersyair dia. Oh. Sama kayak orang Cina kalau mabuk. Kungfu. Nah, iya. Jago dewa mabuk. Ada kan? Kalau Arab mabuk bersyair dia. Pujangga keluar. Tapi jangan kayak orang menteng. Mabuk nyari toko rebahan. Jangan. Udah lagi jangan mabuk. Narkoba jangan. Wasu'ubati tarkiha. Dan karena sulitnya orang-orang Arab jahiliyah saat itu ninggalin yang namanya khamr. Susah banget. Ini sih bukan nyari maboknya, nyari angetnya. Cah, kata orang tuh. Ada ya? Ini sih nyari angetnya aja dah. Ngormatin, senior datang. Nah itu karena apa? Susah keluarnya tuh. Padahal hormatin senior nggak mesti pakai minuman. Kasih aja sembako. Apaan nggak? Kasih. Iya. Nah kita lihat tuh catatannya nomor 4, di catatan yang nomor 2. Bagian 4 catatan nomor 2. Wa awwala ma nazala fiha qauluhu ta'ala. Awal permulaan daripada pengharaman khamr adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabiru wa manafi'un linnas. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah, anil khamri wal maisir, tentang khamr dan judi. Mabok, narkoba, dan judi. Gelek gimana gelek ya Rasulullah? Iya, nanya. Sabu gimana sabu? Khomer gimana nih khomer? Walaupun secara jenis beda, tapi intinya sama-sama memabukkan. Nah, tapi mabok kendaraan nggak masuk sini. Tentang khamr dan juga apa? Maisir tuh judi. Gimana tuh? Tentang keduanya. Qul, katakanlah olehmu wahai Rasulullah, untuk menjawab pertanyaan itu, fihi ma ismun kabirun, di dalam apa tadi? Khamar dan juga judi terdapat dosa yang besar. Wa manafi'un linnas, tapi juga ada manfaatnya. Ada manfaat. Lihat Allah Ta'ala yang akuin, memang ada manfaatnya. Nah, kenapa ada manfaatnya? Maksud daripada ada manfaatnya, pertama, maisir, judi, mereka orang-orang Arab jahiliyah saat itu, sekalipun yang main judi itu, tapi ada untung, nanti apa? Untungnya bakal sodakoh. Tuh, paham nggak? Jadi menang lotre, dia sodakoh. Sebagian, kasih nih buat fuqara wal masakin. Bukan dari keringat, darinya apa? Lotre, judol. Nah, dari judol. Kasihan ngelihat orang. Wah, punya kasihan lah. Iya, masih ada rasa kasihannya.
Nah itu makanya Allah Ta'ala bilang fihi ma ismun kabirun wa manafi'un linnas. Emang ada manfaatnya, ya, tapi salah pengerjaannya. Kalau memang benar pengen sodakoh, pakai dari uang keringat kita, itu akan lebih terasa pengorbanannya. Kan setan ngeganggunya di situ. Setan ngeganggunya uang dari keringat kita terus kita sodakohin, kita lariin ke tempat lain. Apa gangguan setan? Capek-capek masih orang minta-minta. Tuh. Padahal kan kita makhluk sosial. Kita bisa bantu dengan tenaga, bisa bantu dengan harta, bisa juga bantu dengan pikiran, ide, dan segalanya. Jadi di situ tuh, ya. Wa manafi'un linnas. Memang Allah Ta'ala kasih tahu ada manfaatnya. Dan juga khamr, apa manfaatnya khamr? Kalau kata orang di Sukabumi, bakal ngangetin badan, Beb. Bakal ngangetin badan. Tapi kalau di syarahnya nih di kitab yang lain, taqwiyatul jism, untuk doping, untuk nguatin badan. Bukan ngangetin, nguatin. Sama kayak orang nyabu tuh kan kagak tidur-tidur. Oh, itu nggak tidur-tidur. Nyabu ya? Agak bukan. Emang banyak pikiran. Iya. Jangan. Nanti ketawa mulu, nggak ada yang lucu, gele ya. Enggak, emang aneh humoris. Ada tuh ya. Jadi emang seperti itu khamr. Ada manfaatnya memang kata Allah Ta'ala. Makanya ditegasin, hati-hati, di situ ada dosa, tapi di situ juga ada manfaat. Memang ada manfaat, tapi ingat dosanya. Jadi ada yang mudarat, ada yang manfaat. Demi kehati-hatian, lihat di mudaratnya. Lihat di mudaratnya. Begitu caranya. Walamma syarabaha ba'dul muslimin. Sebagian kaum muslimin ada yang udah ditegur sama Allah Ta'ala mengenai khamar dan judi, mereka berhenti. Sebagiannya masih ada. Masih ada. Ya kira-kira di sini ada begitu kali. Masih setengah-setengah, masih ada dikit-dikit. Nah, karena teguran dari Allah Ta'ala belum pakem nih. Masih teguran SP1. Nah, ya. Iya ada manfaatnya dijawab Allah Ta'ala, tapi ingat di dalamnya ada dosa. Sebagian kaum muslimin berhenti, sebagian minum masih. Walamma syarabaha ba'dal muslimin, tatkala masih meminum khamar oleh sebagian muslimin, wa khallata fil qiraah, kemudian mulai acak-adul bacaan Qur'annya. Lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Kau ulang lagi ya. Ngacak bacaannya. Khallata fil qiraah. Udah mulai kacau tuh bacaannya tuh. Mulai begitu akhirnya hurrimatus shalah ala sakran, diharamkan salat bagi orang yang sedang dalam keadaan mabuk, masih ada pengaruhnya. Ayo salat yuk. Wah, ntar dulu, ini masih celeng nih. Nah, kalau dilanjutin salatnya bahaya nanti, bacaannya nggak kelar-kelar. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Apa lagi? Wah, iya, sampai kulhu aja masih celeng. Kalau kita kan kagak mabok, emang hafalannya nggak ada, hafalannya jelek emang. Udah begitu, biqaulihi ta'ala, ya, diharamkan sholat bagi orang yang dalam keadaan mabok. Biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, ya Allah, mabok masih dikata iman sama Allah Ta'ala. Baiknya Allah Ta'ala tuh, ya. Kagak dikata, wah orang yang mabok, wah pemakai narkoba, wah pemakai gele, wah kagak. Wahai orang-orang yang beriman. Lihat tuh Allah Ta'ala baiknya tuh.
La taqrabu sholah, jangan deketin sholat, jangan laksanain sholat. Wa antum sukara, sedangkan kalian masih dalam keadaan kobam, masih ada ampas-ampasannya tuh. Jangan. Nah, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Sampai sadar dulu kan, kalau orang mabuk begitu. Macam-macam sih mabuk ya, tapi rata-rata namanya orang mabuk cerita deh. Nah, curhat masalah kehidupan pribadinya. Jadi gini, Bray. Apa lagi? Curhat masalah, wah macam-macam. Tergantung. Ada juga orang mabuk obat, pil anjing diminum. Padahal dia manusia. Oh, pil anjing. Akhirnya aktif mulu kayak anjing. Iya. Ada lagi apa? Gelek. Orang ngegelek. Gak ada yang lucu, dia ketawa. Gampang laparan, malam-malam nyari Indomie. Ada lagi apa? Sabu. Kreatif orang pakai sabu. Ane pernah lihat tuh orang pakai sabu, pakai bong. Nggak ada bong, pakai apa namanya? Ah, tahu aja ente. Pakai susu ultra. Oh, pakai itu kan kalau yang di berita-berita tuh, pakai apa? Botol Pocari Sweat gitu ya. Bisa ya begitu ya. Oh, perasaan kayak gini ada mirip shisha namanya. Oh, nggak memabukkan, nggak aman itu. Pakai begitu. Wah, sama ya modelnya, dia aktif juga. Tiba-tiba nyapu jalanan malam-malam. PPSU dibantuin sama dia. Nggak bisa diam, nggak bisa diam. Mau diajak diam geremet-geremet. Masya Allah. Mabok juga lucu-lucu. Ada yang bikin ngantuk, Nah, itu semua apa? Dia merusak daripada akal. Makanya tadi disebut di awal lidharari apa? Allah Ta'ala qat'i, haramkan secara qat'i karena bahayanya itu khamar fil akal, pertama di akal, kemudian di tubuh, apalagi lambung. Kalau itu apa namanya? Anggur ya dan sejenisnya, itu bahaya buat lambung. Wal mal, dan juga bahaya bagi harta, rugi harta. Nah, oplosan murah, bahayanya parah. Iya. Yang mahal rugi bandar. Sabu berapa itu? Segitu tuh, kecil tuh, Wah, itu sih duit mending buat aneh tuh. Isi tanggokan kayak gitu. Pahala jalan bener. Daripada buat begitu. Wah, macam-macam, Masya Allah. Mahal itu, mahal. Mending buat yang lain, buat yang lebih manfaat. Telur, beli telur. Telur banyak, rebus, protein, push up kuat. Iya bener. Beli dada ayam daripada buat beli itu tuh. Dada ayam sekilo 40-an sekarang. Biarin aja nih. Ngaji belanja deh tuh. Iya. Habis daripada itu duit dipakai buat apa namanya? Buat judi, buat judol lagi. Ya Allah, judol udah kemungkinan menangnya kagak ada udah. Dikerjain judol sih. Daripada buat judol, buat narkoba, buat khamer, beli dada ayam 40.000 sekilo, 45 kali. Berarti kalau buat 2 kilo berapa itu? 90 kurang lebih. Beli 90.000, 2 kilo. Satu hari ente makan 200 gram. Berarti 2 kilo bisa buat berapa hari? 10 hari. Tuh otot ente berkembang nanti tuh. Sehat. 200 gram 100 selama 10 hari. Itu dari 2 kilo. 90.000. Daripada orang beli sabu, beli gelek mahal itu. Tahu Bib mahal? Iya, banyak yang cerita mana.
Jangan itu sejenisnya. Khamr juga sama begitu. Dulu banyak tuh awal-awal oplosan tuh pada mati. Oplosan. Mau mabuk bingung. Autan. Iya, autan, oli gardan, oli samping. Macam-macam mentega, campur semua. Jangan Walamma hadasa. Allah Ta'ala masih nyebut orang yang beriman. Karena orang yang narkoba, orang yang mabok, itu sebenarnya apa? Dia fasik. Dia dosa. Dia berdosa, dia rusak, tapi bukan berarti dia bukan orang yang nggak beriman. Kita juga jangan ngelihatnya bagaimana. Woi, pemakai narkoba, langsung begitu. Jangan dulu. Woi, Anda tukang minum-minuman keras. Jangan begitu Karena Allah Ta'ala masih sebutnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Masih dipuji, mukmin masih. Dia mukmin tapi dia dosa. Kenapa dosanya? Karena tadi demen memang. Udah candu sama minuman. Biar pede dulu dah minum dulu. Mau ini ngelancong. Mau deketin si Nona, minum dulu. Kata Nona, abang munduran, mulutnya bau kecap. Ya bau minuman maksudnya. Bau. Jangan bang, munduran bang. Masih juga tuh walamma hadasa min syurbiha i'tada'u ba'dul muslimin ala ikhwanihim hurrimat qat'an biqoulihi ta'ala. Tatkala masih ada juga tuh teguran kedua dari Allah Ta'ala tentang khamar, masih ada yang minum, sebagian dari muslimin terjadi berantem sesama saudara mereka sendiri. Tadinya buat kuatin badan, ketemu yang sami-sami kuat, sami-sami habis minum, senggol-senggolan, berantem akhirnya. Jadi berantem sesama saudara mereka sendiri. Maka saat itu hurrimat qat'an, Allah Ta'ala haramkan secara qat'i dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh khamar dan sejenisnya, maisir, judi, wal ansab, apa ansab? Naro sajen, sajen ke berhala, naro pengorbanan ke berhala. Iya, naro jangan ke berhala, ke tanggokan. Berkah duitnya. Apalagi wal azlam, dan ngundi nasib pakai anak panah. Apa kata Allah Ta'ala? Itu semua rijsun, adalah itu semua najis min amali syaitan, karena itu dari perbuatan setan. Fajtanibuh, jauhin itu semua. La'allakum tuflihun, semoga supaya kalian beruntung. Itu semua amalan setan, najis kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nggak sebut di awal najis, bertahap. Lama-lama udah terjadi permusuhan sesama saudara, qat'i langsung. Itu semua najis kata Allah Ta'ala. Itu adalah perbuatan setan. Fajtanibuh. Makanya disebut al-khamru abu syayatin. Khamr itu sejenisnya yang memabukkan, itu adalah biangnya setan. Biangnya setan. Bapaknya setan itu, biangnya. Al-khamru abu syayatin. Itu minuman apa? Minuman setan, minuman keras. Jangan. Yang empuk-empuk nggak suka apa? Minuman keras diminum. Es batu. Jangan, yang empuk banyak, cendol. Apa lagi? Cakwe bukan minuman. Fajtanibuh, jauhin kata Allah Ta'ala, jauhin itu semua, jangan. Kalau ada yang ngajak, jangan mau, kabur.
Lanjutannya, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Hanya saja setan itu ya pengen kalian dengan khamar, dengan maisir tadi menjadi punya rasa permusuhan dan benci satu sama lain di antara saudara kalian. Wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Ya Allah, lembut banget Allah Ta'ala nyuruhnya nih. Dan itu ya khamar, maisir, judi, yasuddakum an zikrillah, menjauhkan kalian dari mengingat Allah. Karena keenakan kalau khamr lagi tinggi, lagi fly. Kalau apa lagi? Maisir, judi, nah sama, tanggung nih bentar lagi menang. Tanggung nih bentar lagi menang. Ngomong gitu dari 3 jam lalu. Uangnya udah habis. Itu semua ngejauhin dari ngingat Allah Ta'ala dan ngejauhin dari sholat. Ditutup Allah Ta'ala dengan kalimat fahal antum muntahun. Apakah kalian gak mau berhenti? Masih aja begitu. SP1 deh keluar, SP2 deh keluar. Ya, nih terakhir qat'i sekarang ditutup Allah Ta'ala haramnya. Fahal antum muntahun. Apakah kalian gak mau berhenti juga? Itu diantara peristiwa-peristiwa yang terjadi daripada tahun ketiga Hijriyah. Ya, mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.